Bagaimana jika saya bilang bahwa cara Anda berpikir saat ini, cara Anda memahami dunia, bahkan cara Anda menonton video ini adalah hasil dari seorang pria yang hidup 400 tahun lalu? Seorang pria yang duduk di ruangan gelap, meragukan segala sesuatu, dan akhirnya menemukan kalimat yang mengubah dunia selamanya. Cogito, ergo sum, yang artinya, aku berpikir, maka aku ada. Namun, siapa sebenarnya René Descartes? Dan bagaimana pemikirannya membentuk sains modern yang kita kenal sekarang? Mari kita telusuri bersama. René Descartes lahir pada tahun 1596 di Prancis. Ia adalah seorang filosof, matematikawan, dan sering disebut sebagai bapak rasionalisme. René Descartes adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan Prancis yang sering disebut sebagai bapak filsafat modern dan bapak matematika modern. Pemikirannya memiliki pengaruh besar pada perkembangan sains, filsafat, dan matematika modern. Tapi, dunia sebelum Descartes sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Pada masa itu, sains masih dipengaruhi oleh tradisi Aristotelian dan kepercayaan gereja. Banyak hal dijelaskan dengan mitos, kekuatan gaib, atau dogma agama. Namun Descartes datang dengan pendekatan yang radikal, keraguan metodis. Ia mempertanyakan segala sesuatu, bahkan keberadaan dirinya sendiri, sampai ia menemukan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Aku berpikir, maka aku ada. Descartes tidak hanya meragukan, ia membangun sistem berpikir yang logis dan terstruktur. Inilah yang membuatnya berbeda dan menjadi fondasi bagi sains modern. Pemikiran Descartes bisa diringkas dalam beberapa ide kunci. Pertama, cogito, ergo sum, atau lebih dikenal dengan aku berpikir, maka aku ada. Ini adalah fondasi bagi metode ilmiah modern. Descartes menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan berpikir adalah bukti keberadaan kita. Inilah yang menjadi dasar dari epistemologinya, yang menekankan pentingnya keraguan metodis sebagai langkah pertama untuk mencapai kepastian. Dalam karyanya, Discourse on the Method tahun 1637 dan Meditations on First Philosophy tahun 1641, Descartes mengembangkan metode keraguan sistematis untuk menemukan kebenaran yang tak terbantahkan. Ia meragukan segala sesuatu yang bisa diragukan, termasuk indera dan pengalaman, sampai ia menemukan bahwa satu-satunya hal yang tak bisa diragukan adalah keberadaan dirinya sendiri sebagai makhluk yang berpikir. Kedua, dualisme Kartesian, yaitu dualisme pikiran dan tubuh. Descartes memisahkan pikiran atau jiwa dari tubuh atau materi. Ini membuka jalan bagi sains untuk mempelajari dunia fisik tanpa campur tangan agama atau filsafat. Menurutnya, pikiran adalah substansi yang berpikir dan tidak memiliki dimensi fisik, sementara tubuh adalah substansi yang memiliki dimensi fisik dan tunduk pada hukum fisika. Konsep ini memengaruhi pemikiran tentang hubungan antara pikiran dan tubuh serta menjadi dasar bagi banyak diskusi dalam filsafat pikiran hingga saat ini. Ketiga, matematisasi alam yang memberikan pengaruh pada sains modern. Descartes percaya bahwa alam semesta bisa dijelaskan melalui matematika. Ini adalah langkah besar menuju sains yang kita kenal sekarang. Descartes menekankan pentingnya rasionalitas, dan metode deduktif dalam sains. Ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum matematis yang bisa dipahami melalui akal manusia. Meskipun beberapa teorinya seperti teori vortex untuk menjelaskan gerak planet akhirnya digantikan oleh teori Newton, pendekatannya yang sistematis dan matematis terhadap sains menjadi fondasi bagi metode ilmiah modern. Keempat, metode Kartesian, yaitu matematika dan sistem koordinat Kartesian. Descartes mengembangkan sistem koordinat Kartesian yang memungkinkan representasi geometris dari persamaan aljabar. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan geometri analitik yang menggabungkan aljabar dan geometri. Sistem koordinat ini menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam matematika dan fisika modern,
termasuk kalkulus dan mekanika Newtonian. Kelima, pemisahan sains dan agama. Descartes juga berperan dalam memisahkan sains dari dogma agama. Ia berargumen bahwa sains dan agama bisa berjalan berdampingan, tetapi sains harus didasarkan pada akal dan bukti empiris, bukan pada otoritas keagamaan. Descartes merumuskan 4 langkah berpikir ilmiah. Langkah pertama, jangan menerima sesuatu sebagai kebenaran tanpa bukti jelas. Langkah kedua, pecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Langkah ketiga, mulai dari hal sederhana menuju kompleks. Langkah keempat, lakukan review menyeluruh. Metode ini memengaruhi Isaac Newton dalam merumuskan hukum gravitasi, biologi dalam memahami tubuh manusia, bahkan teknologi modern seperti kecerdasan buatan. Pemikiran Descartes menjadi dasar bagi revolusi ilmiah. Ia membuka pintu bagi sains untuk berkembang secara mandiri, terlepas dari pengaruh agama atau tradisi. Descartes adalah tokoh kunci dalam transisi dari pemikiran abad pertengahan ke pemikiran modern. Metode keraguan, dualisme, dan pendekatan matematisnya terhadap alam semesta membentuk dasar bagi banyak perkembangan dalam filsafat, sains, dan matematika. Pemikirannya terus memengaruhi cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri hingga hari ini. Dampaknya terasa di berbagai bidang. Bidang fisika, yaitu Newton membangun teorinya berdasarkan prinsip matematisasi alam. Bidang kedokteran, yaitu pemahaman tentang tubuh manusia menjadi lebih ilmiah. Bidang kecerdasan buatan, konsep dualisme Descartes memengaruhi cara kita memahami pikiran dan mesin. Namun, Descartes juga mendapat kritik. Beberapa filosof berargumen bahwa pendekatannya terlalu mekanis dan mengabaikan aspek emosional atau spiritual manusia. Apakah pemikiran Descartes masih relevan di era modern? Mari kita renungkan. Descartes mungkin telah meninggal ratusan tahun lalu, tetapi warisannya masih hidup dalam setiap eksperimen ilmiah, setiap penemuan teknologi, dan bahkan dalam cara kita berpikir sehari-hari. Tapi, di era yang penuh dengan informasi dan disinformasi, apakah pemikiran rasional masih menjadi cara terbaik untuk memahami dunia? Ataukah kita perlu pendekatan baru? Bagaimana menurut Anda? Apakah pemikiran Descartes masih relevan? Atau apakah kita perlu melampaui rasionalisme? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk lebih banyak konten menarik tentang sains, filsafat, dan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.